Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramadan dari SI3 Sistem Informasi dengan nomor BP 24101 15261 ingin mempresentasikan data secara garis besar. Nah, data secara garis besar kita mulai dari yang pertama. Nah, topik-topik kita pertama ini adalah tentang garis besar yang ada di data gitu. Dari garis besar data secara umum. Nah, ya terus kita ada memiliki berapa pertanyaan seperti apa itu data, manfaat dan fungsi data, jenis-jenis data, dan contoh-contohnya. Nah, kita langsung aja ke A dulu. Nah, apa itu data? Mungkin secara sederhana, data itu adalah fakta atau informasi mentah yang belum diolah atau diproses secara sistem dan di organisasi. Nah, data itu bisa berbentuk sebuah teks, angka, gambar, suara, ataupun bentuk, dan sebagainya. Nah, data merupakan bahan dasar atau sebagai basic lah untuk menghasilkan informasi-informasi yang berguna. Contoh-contohnya yaitu data numerik, data gambar secara visual, data suara secara audio, data kualitatif, data kuantitatif. Nah, mungkin kita sudah tahu ya data itu. Nah, berikutnya kita lanjut lagi, manfaat dan fungsi data. Nah, manfaat dan fungsi data ini cukup bisa diketahui lah. Manfaatnya yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan, analisis dan prediksi, evaluasi dan peningkatan kerja, dan acuan kerja. Nah, sebagai evaluasinya yaitu data seperti data perusahaan nih, kita melihat dari sebuah informasi bahwa perusahaan kita mengalami sebuah penurunan. Nah, dari data itulah bisa kita menjadikan evaluasi dan sebagai peningkatan untuk kerja kita gitu. Bagaimana seharusnya kita lakukan ke depannya. Nah, fungsi-fungsi data nih. Fungsi-fungsi data ini mungkin teman-teman sudah tidak terlalu jauh lah, sebagai informasi, sebagai data perencanaan, sebagai alat pengendali, dan sebagai dasar evaluasi yang kembali lagi sebagai manfaatnya lah gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke teman-teman, yaitu ke jenis-jenis data. Nah, jenis data ini satu, berdasarkan secara mendapatkannya, yang kedua berdasarkan secara sumber, yang ketiga berdasarkan waktu pengambilan, yang keempat berdasarkan sifat. Nah, kita kembali lagi ke pertama gitu. Data berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama, yang di sini data cara mendapatkan ini ada dua nih, yaitu data primer, yang kedua data sekunder. Nah, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Contoh-contohnya yaitu pengumpulan data meliputi wawancara, seperti wawancara kepada wali kota ataupun presiden ataupun orang-orang yang penting gitu kan. Yang kedua itu secara survei. Nah, secara survei ini seperti kayak teman-teman itu melakukan pengambilan informasi seperti kayak ini dari mana gitu kan, survei orang sekitar, masyarakat, mahasiswa, teman-teman gitu kan, dan secara observasi. Nah, data ini bersifat spesifik atau tuh bersifat tertentu lah dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang merupakan informasi yang telah ada sebelumnya atau data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh pihak lain. Ini termasuk data dari buku, artikel, dokumen pemerintah, publikasi, dan lainnya. Data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi atau memberikan konteks pada data primer. Oke, kita lanjut yang ke B. Berdasarkan sumber. Yaitu data berdasarkan sumber ini ada dua penjelasan. Yang pertama, data sumber secara internal. Data secara internal ini diperoleh dari dalam organisasi atau lokasi penelitian itu sendiri. Contohnya termasuk data karyawan, laporan keuangan, atau hasil survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang kedua nih, berdasarkan sumber dari data eksternal. Data eksternal ini diambil dari sumber luar seperti kayak dari organisasi lain, penelitian yang di luar, atau dari survei masyarakat lain gitu. Masyarakat yang di luar seperti statistik dari lembaga pemerintah, laporan industri, atau informasi dari penelitian yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oke, berikutnya kita itu kembali ke berdasarkan waktu pengambilan, seperti data cross section. Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada titik waktu tertentu. Ini sering digunakan untuk analisis situasi saat kondisi tertentu dalam populasi, seperti kayak penghitungan kependudukan camat, pendudukan daerah, atau enggak
penghitungan warga baru lahir, penghitungan manusia yang baru meninggal. Nah, data time series, data yang diambil secara waktu gitu. Nah, data time series ini biasanya dibutuhkan untuk menganalisis tren atau pola yang terjadi seiring waktu, seperti misalnya nih ada tren korupsi yang terjadi sekarang, atau enggak tren yang terjadi jadi pada tahun lalu, seperti tren lebaran, tren tahun baru gitu kan. Nah, oke, kita lanjut yang kedua nih teman-teman. Yang kedua itu data berdasarkan sifat. Nah, data berdasarkan sifat ini ada dua macam juga, yaitu data secara kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang didapat diukur secara statistik. Ini mencakup data yang dapat dianalisis menggunakan metode matematik dan statistik. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Ini seringkali berupa teks, wawancara, atau observasi yang memberikan wawasan lebih mendalam tentang fenomena yang teliti. Nah, begitulah teman-teman secara singkat dari saya, Fikri Ramadan, dari SI3 Universitas UPI PTK Padang, memberikan informasi secara garis besar apa itu tentang data. Nah, mungkin teman-teman pengen mengetahui lebih lanjut tentang data, teman-teman bisa mencari ini di artikel-artikel atau enggak di buku. Mereka bisa searching di YouTube gitu kan, di Google. Nah, mungkin teman-teman bakal lebih tahu lebih dalam arti itu data secara garis besar, ataupun lebih dalamnya tentang ilmu data gitu. Nah, sekian dari saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.